Assalamualaikum, berjumpa dan bergabung kembali tentunya di TNC Teknisi Nekat Jepara, channel yang membahas tentang seputaran handphone, permasalahan handphone, cara-cara menangani di berbagai masalah handphone baik itu hardware dan software. Dan untuk caranya bisa di offline dan online ya. Untuk kerusakan tertentu bisa di online melalui jasa remote ataupun pengiriman unit ke alamat Teknisi Nekat Jepara. Kita langsung saja masuk ke inti video ataupun topik video di kali ini ya. Di kali ini di TNC ada, Infinix Hot 20i ya. Infinix Hot 20i kondisinya adalah seperti ini, tersangkut verifikasi pola ataupun verifikasi kata kunci dan di bawahnya ada gunakan akun Google saya. Hal ini terjadi karena sebelumnya handphone ini lupa dengan pin pola layar, dilakukan hard reset dengan metode tombol kombinasi, tetapi di akhir settingan akan muncul seperti ini ya, disuruh kembali memasukkan pin ataupun pola yang sebelumnya lupa. Hal tersebut tidak bisa kita masukkan karena sebelumnya lupa. Ada alternatif, gunakan akun Google saya. Apabila ingat dengan akun Gmail yang sebelumnya ada di handphone ini, bisa dimasukkan untuk alamat dari akun Gmail yang sebelumnya ada di kolom yang telah disediakan, kemudian klik selanjutnya, kemudian masukkan password dari akun tersebut dan disetting ke halaman selanjutnya. Selanjutnya handphone bisa masuk ke menu utama dan bisa dipakai kembali. Akan tetapi jika tidak ingat seperti halnya di handphone ini ya, harus kita kerjakan dengan metode ataupun trik tertentu agar handphone bisa digunakan kembali. Oke, akan kita langsung ke pembahasan saja. Di sini untuk handphone kita ke settingan awal saja seperti ini agar lebih mudah dipahami. Untuk versi keamanan Android dan ini belum kita ketahui ya, tentang teleponnya intinya belum kita ketahui, yang dimana dapat kita lanjut saja. Kita masuk ke jaringan WiFi ini ya. Untuk layar silakan setting ke jaringan WiFi seperti ini. Untuk jaringan WiFi sudah terhubung dari sebelumnya ya, terhubung dengan baik dan kondisikan baterai persentasenya banyak saja agar lebih lancar. Oke, di posisi WiFi yang terhubung seperti ini ya, kita klik di bagian logo kotak-kotak ini boleh, di bagian kata apa namanya WiFi-nya juga boleh ya. Kita klik di bagian WiFi yang terhubung. Kemudian di sini ada kata bagikan ya. Kita klik di kata bagikan. Maka akan muncul bagikan kode QR ya. Kita klik di berbagi langsung. Di bagian tengah ini kita klik di berbagi langsungnya, kemudian akan muncul seperti ini ya, aktifkan berbagi langsung. Di paling bawah ada kata aktifkan, kita klik aktifkan. Berbagi langsung akan muncul kembali. Di bagian paling bawah ada perlu bantuan untuk berbagi, yang dimana dapat kita klik di bagian ini ya, perlu bantuan untuk berbagi. Kemudian handphone akan dibawa ke halaman bantuan seperti ini. Ketika seperti ini, coba kita masuk ke titik 3 bagian atas ya. Di sini ada titik 3 bagian atas, kita klik, kemudian muncul 4 pilihan. Kita pilih paling atas sendiri yaitu bagikan artikel ya. Oke, di sini bagikan artikel dengan apa? Muncul beberapa pilihan. Di sini akan kita pilih satu yaitu di Poinik ya. Kita klik di aplikasi Poinik yang berlogo P ini, kita klik. Kemudian akan muncul dua pilihan, Poinik dan penampil teks ya. Kita pilih di penampil teks saja. Kemudian akan muncul setuju dan mulai. Kita klik setuju dan mulai. Akan muncul seperti ini ya, aplikasi dari Ponik apabila muncul update dari Google Play Store ya, Google Play Store, silahkan klik kembali satu kali. Apabila muncul update ataupun muncul iklan, silahkan lewati. Apabila muncul yang lain, silahkan intinya lewati sampai ke menu berkas seperti ini ya, ada kata berkas di bagian atas. Ketika sudah menu berkas dapat kita lihat, kita menuju ke sebelah kiri bawah ada kata beranda ya. Kita klik di kata beranda, maka akan muncul seperti ini ya, cari atau ketikkan alamat web. Kita klik di bagian ini, cari atau ketikkan alamat web. Di sini kita ketikkan vnroom spasi bypass. Oke, untuk kalimatnya seperti ini, vnroom spasi bypass. Ketika tulisan kita sudah benar, maka dapat kita klik lanjut ataupun enter. Akan muncul kata Denny dan allow, kita klik di allow saja. Kemudian halaman Google akan muncul paling atas sendiri, muncul vnroom bypass Google account 2025. Kita lanjut saja ya. Di sini kita klik di bagian ini, vnroom bypass Google account 2025-nya kita klik. Kemudian halaman vnroom akan muncul di layar ini.
Kita tunggu sebentar agar terbuka dengan sempurna. Apabila muncul iklan, silahkan sembunyikan. Apabila tampil seperti ini ya, dapat kita scroll saja ke atas sampai menemukan kata open setting. Di sini untuk open settingnya kita klik ya, ataupun kita buka. Dengan itu, maka halaman pengaturan dari handphone ini akan muncul dengan sendirinya. Kita lihat dulu tentang ponsel, karena tentang ponsel itu ada versi Android dan keamanan yang gunanya adalah untuk melangkah ke mana ya. Kita klik di ponsel saya ini, kita klik sebentar. Nama perangkat adalah Infinix Hot 20i, kemudian versi Android-nya 12 ya. Di Infinix ini kita klik, di versi Android-nya 12 ini kita klik, coba kita lihat di sini ada, versi Android 12, kemudian update keamanan Android-nya di 5 Juli 2024 ya. Oke, karena di sini untuk keamanan Juli, maka triknya itu, apabila tanpa komputer ataupun senam jari, sebenarnya ada berbagai macam cara, tetapi seringkali gagal ya, karena di keamanan Maret, April, Mei, Juni, Juli itu menggunakan trik khusus. Oke, di sini akan kita lanjut saja ya. Setelah kita melihat ini apabila keamanan di Maret, April, Mei, Juni, Juli, silahkan lanjut saja. Semoga untuk, keamanan yang saya beritahukan itu benar ya, karena, setiap keamanan itu berbeda caranya. Di sini dapat kita lanjut sampai ke menu pengaturan ini kita berhenti ya, oke, sampai di menu pengaturan seperti ini kita berhenti. Kita scroll layarnya ke atas, kita mencari yang namanya fitur spesial dulu. Oke, sudah dapat kita lihat fitur spesial di bagian sini ya. Kita klik di kata fitur spesialnya ini, maka akan muncul kata aksesibilitas. Kita klik di aksesibilitasnya, kemudian kita akan mencari menu aksesibilitas yang berwarna hijau ini ya. Kita klik, yang gunanya adalah untuk mengaktifkan pintasannya ini ya. Kita klik di bagian sini, kemudian kita pilih izinkan. Kita ketuk yang atas agar muncul, itu kita simpan ya, agar muncul logo hijau ini kita simpan. Logo hijau ini sudah muncul, kita tes dulu apakah berfungsi. Oke, sudah berfungsi ya. Gunanya adalah untuk mempercepat ketika nanti kita melakukan eksekusi di akhir-akhir ya, di akhir-akhir pengerjaan, karena akan melalui ini asisten ini ya. Oke, dapat kita kembali, fungsi dari pintasannya sudah normal. Kita dapat kembali lagi sampai di menu pengaturan seperti tadi. Setelah sampai di menu pengaturan seperti ini ya, kita lanjut saja, kita mencari yang namanya kesehatan digital dan kontrol orang tua. Di sini kita klik untuk kalimat ini ya, kesehatan digital dan kontrol orang tuanya, kita klik. Kemudian halamannya akan muncul, kita scroll ke atas sampai layar tidak bisa kita geser. Di paling bawah sendiri ada siapkan kontrol orang tuanya, kita klik. Akan muncul kata memulai ataupun mulai di bagian bawah, kita klik, ada dua pilihan, kita pilih salah satu yaitu di orang tua. Kita klik di orang tua, maka akan muncul install family link. Kita dapatkan family link berwarna birunya ini, kita klik. Maka akan muncul dua pilihan atau lebih, silahkan pilih di Palm Store ya. Apabila ada aplikasi lain yang muncul, silahkan pilih di Palm Store. Kemudian pilih hanya sekali. Kita tunggu sebentar, muncul kata buka. Maaf, aplikasi tidak ditemukan, cari di aplikasi menarik lainnya ya. Di sini kita klik buka saja. Kemudian akan muncul kolom pencarian sebelah atas, kita klik untuk kolom pencariannya. Kemudian kita ketikkan ACT ya, yang sebenarnya kita akan mendownload ataupun memasang yang namanya Activity Launcher. Sebelum tertulis lengkap sudah muncul paling atas sendiri, Activity Launcher berlogo roket meluncur ke atas berwarna keabu-abuan. Untuk aplikasi ini kita pasang ya, kita klik di pasang, maka di sini muncul kata mendownload. Kita tunggu sebentar untuk memasang, kemudian nanti akan berubah menjadi kata buka ya. Setelah muncul kata buka dapat kita lanjut. Oke, di sini sudah muncul kata buka, dapat kita klik di kata buka ini ya. Kita klik untuk kata buka. Maka kata sanggahan akan muncul, kemudian kita klik oke. Memuat dari 280 aplikasi, dapat kita tunggu. Untuk memuatnya lebih apa namanya kurang lebihnya di 200 lebih ya. Berbeda-beda handphone, berbeda-beda untuk memuatnya. Kita lanjut saja, kita tunggu sampai muncul daripada peluncur aktivitas ini muncul
puluhan lebih, aplikasi semacam ini ya, atau apa namanya, menu-menu seperti ini. Setelah di peluncur aktivitas ini terbuka seperti ini ya, untuk halamannya ini kita scroll layarnya ke atas, kita mencari huruf P yang di mana kita akan mencari yang namanya penyiapan Android ya. Oke, kita lanjut terus sampai di huruf P, ini sudah sampai di huruf P. Kemudian kita pelan-pelan ya sudah dapat kita lihat dan kita temukan yaitu penyiapan Android. Andaikan bahasa Inggris adalah setup Android ya, di sini dapat kita lanjut. Ketika sudah menemukan penyiapan Android-nya, ini kita klik ya bagian penyiapan Android-nya ini kita klik. Oke, di sini sudah muncul berpuluh-puluh, pilihan ya, yang di mana di kali ini ada trik khusus yang dikarenakan untuk update keamanannya di bulan Juni, Juli itu, dan Android-nya 12 ya, bukan Android 13 ataupun 14 itu, berbeda cara. Di Android 12 kemudian keamanan di Maret, April, Mei, Juni, Juli itu, sedikit ribet ataupun sedikit panjang ya, tetapi di sini yang penting sukses. Oke, setelah penyiapan Android ini kita buka seperti ini ya, kita cari tanpa logo gembok, tanpa logo gerigi dari atas nomor 3 ya. Di sini ada, 1 tanpa logo gembok, kemudian yang kedua tanpa logo gembok. Kita scroll untuk layarnya ke atas ya. Oke, sudah kita temukan tanpa logo gembok, tanpa logo gerigi ya. Google Android Setup Wizard Default Trampoline Activity. Kalimat yang pertama akan kita pilih karena di sini akan kita pilih sebanyak 3 kali dan terakhir 4 kali ya. Yang dimana yang saya maksudkan terakhir 4 kali adalah ke sini kembali ya. Oke, ini adalah yang pertama kita pilih yaitu di Google Android Setup Wizard Default Trampoline tadi, tanpa logo gembok, tanpa logo gerigi ya. Oke, dapat dipastikan di sini. Kita klik di bagian ini, maka handphone akan dibawa ke bagikan kode QR di bagian WiFi seperti tadi. Oke, di sini belum bisa ya karena ini adalah baru pilihan pertama kita. Kita lanjut untuk pilihan kedua dengan cara klik berwarna hijau ini ya, logo dari pintasannya ini kita klik. Kemudian kita masuk ke asisten, kemudian kita ucapkan buka pengaturan. Buka pengaturan. Kemudian buka di setelan ya, buka setelannya ini kita klik. Oke, maka akan dibawa ke halaman pengaturan seperti ini ya. Kenapa tidak langsung ke activity launcher untuk, pengucapan kita tadi ya? Tidak bisa ya untuk di Android 12 keamanan di Mei, Juni, Juli itu tidak bisa, mengucapkan, activity launcher melalui pintasan ini. Oke, setelah seperti ini kita lanjut saja, kita kembali ke kesehatan digital dan kontrol orang tuanya tadi ya. Kita klik untuk kesehatan digital kontrol orang tuanya, kita lanjut seperti tadi. Sampai di halaman Palm Store ini kita klik hanya sekali. Sampai muncul kata buka, kemudian kita klik kata buka. Kita tidak akan mendownload lagi, tetapi kita masuk ke menu ataupun ke tampilan ini ya. Ada anak panah di bagian kanan atas, kita klik untuk logo anak panahnya. Maka yang kita download tadi sudah ada yaitu Activity Launcher ya, kita klik buka kembali. Maka halaman akan dibawa ke halaman peluncur aktivitas yang kita pilih tadi di sini ya. Kita tadi memilihnya di sini di Google Android Setup Wizard Default Trampoline Activity belum bisa karena hanya sebagai sarana ya. Ini langkah pertama. Kita lanjut untuk langkah kedua. Untuk halaman seperti ini kita scroll untuk layarnya ke atas ya, kita scroll layarnya ke atas sampai menemukan 2 tanpa logo gembok ya. Tanpa logo gembok berjajar 2 di sini untuk yang atas kalimatnya agak panjang, yang di bawahnya lebih sedikit. Untuk kalimatnya adalah Google Android Setup Wizard User Google Service Wrapper ya. Untuk kalimat ini kita klik. Apabila mungkin ini video saya kurang jelas untuk tulisannya Google Android Setup Wizard User Google Service Wrapper ya. Kita klik di bagian ini. Ini adalah pilihan kedua kita. Kita klik di bagian ini. Maka dibawa ke layanan Google ya. Kita ulangi untuk menuju ke langkah ketiga. Kita masuk ke ini kembali ke asistennya, kita klik buka pengaturan. Kita buka di buka setelan, kemudian kita masuk ke kesehatan dan digital kontrol orang tuanya tadi ya.
Kita ulangi, ini adalah langkah yang ketiga, kita ulangi sekali lagi seperti ini, kemudian muncul kata buka, kita klik oke. Menuju ke titik ataupun ke apa namanya, ke logo anak panah di kanan tadi kita klik untuk logo anak panahnya, kemudian kita buka untuk activity launcher-nya. Yang tadi kita pilih yang kedua adalah di sini ya. Tadi ini kita pilih yang berada di sini, yang tulisannya lebih sedikit, Google Android Self Wrapper tadi. Ini kita lanjut ke langkah yang ketiga. Di bagian ini kita scroll ke bawah, ke atas seperti ini, kita scroll ke atas untuk layarnya sampai menemukan kalimat yang namanya penyiapan Android berjajar 2 ya. Oke, sudah dapat kita temukan penyiapan Android ataupun setup Android ada 2. Kita pilih satu yang berada di bawah ya. Oke, di sini kita klik di bawah yang penyiapan Android, untuk kalimatnya itu sedikit berbeda. Untuk penyiapan Android yang berada di bawah kita klik Google Android Setup Wizard, Predefault Setup Wizard Activity. Oke, kita klik di penyiapan Android yang berada di bawah. Kita klik ya seperti ini. Akan disuguhkan seperti ini ya, menyiapkan ponsel seperti ini belum bisa masuk. Ini adalah pilihan ketiga kita. Dan di sini akan kita, lanjutkan dengan pilihan keempat kita ataupun pilihan terakhir kita ya. Kita klik di bagian ini untuk logo hijaunya ini kita klik kembali, kemudian kita masuk ke asisten, buka pengaturan. Untuk membuka setelan perangkat, ketuk buka setelan. Kita masuk ke kesehatan digital dan kontrol orang tua tadi, kita ulangi seperti tadi caranya. Dan ini adalah langkah terakhir untuk, memasuki activity launcher-nya tadi ya. Untuk logo anak panahnya kita, buka kembali untuk activity launcher-nya. Yang tadi kita pilih yang berada di bawah di sini ya untuk penyiapan Android ya, karena langkah 1, 2, 3 untuk, namanya, ini ya, untuk mensiasati saja. Oke, kita lanjut. Kita scroll ke bawah untuk halamannya ya. Setelah ini pilihan ketiga di penyiapan Android, kita kembalikan ke halaman pertama, ke pilihan pertama tadi ya. Ke pilihan pertama tadi yaitu di sini tanpa logo gembok, tanpa logo gerigi. Untuk demi apa namanya, untuk pastinya silahkan lihat saja dari atas seperti ini agar lebih jelas. Dari penyiapan Android seperti ini ya, kita scroll ke atas ini pilihan pertama, apa namanya, logo tanpa logo gembok pertama, yang kedua tanpa logo gembok, kita scroll halamannya. Di sini langkah pertama tadi adalah yang kita pilih yaitu di sini tanpa logo gembok, tanpa logo gerigi Google Android Setup Wizard Default Trampoline Activity. Untuk pilihan pertama tadi kita pilih kembali seperti ini. Maka akan muncul seperti ini ya. Siapkan penyiapan Infinix Hot 20i. Di sini adalah pintu sukses kita terbuka. Kita klik di kata mulai ya. Kita klik di kata mulai. Kemudian menyiapkan ponsel, hubungan ke jaringan seluler kita lewati saja. Kita tunggu beberapa menit baru menyiapkan ponsel, tunggu beberapa saat lagi menyalin aplikasi, menyalin data. Di sini ada 2 pilihan ya, kita pilih di berikutnya ya, jangan sampai salah, kita pilih di berikutnya. Kemudian gunakan perangkat lain muncul, kita pilih di berikutnya kembali. Ada 2 pilihan, kita pilih di tidak ada kabel yang sebelah kiri. Tidak ada kabel muncul kembali, salin tanpa kabel kita klik, maka akan muncul 2 handphone yang berjajar. Kita klik di kata berikutnya. Kita tunggu sebentar baru muter-muter ini memeriksa info dan dibawa ke verifikasi pola ataupun verifikasi PIN seperti tadi ya. Yang dimana apabila sebelum kita eksekusi, apabila kita klik digunakan akun Google saya ini, maka munculnya akan dibawa ke verifikasi akun Google yang tidak bisa kita masukkan karena lupa. Tetapi setelah kita lakukan eksekusi, kita lihat ya, gunakan akun Google saya kita klik, maka tampilannya akan berubah seperti ini ya. Di sini dapat kita klik lanjut, kemudian kita klik di berikutnya untuk halaman terakhir seperti ini ya, verifikasi perangkat Anda. Di posisi seperti ini biarkan saja kita menggunakan handphone bantuan lain ya. Oke, di sini saya menggunakan handphone bantuan lain yaitu di Samsung. Untuk bantuan handphone boleh di Samsung, Realme, Vivo, Oppo ataupun Infinix ya. Yang penting di handphone bantuan ada akun Gmail beserta password, kemudian terkoneksi di jaringan WiFi ataupun kartu SIM data ya untuk handphone bantuan. Untuk semua handphone biasanya ada halaman Google ya. Oke, kita mencari halaman Google dulu.
Di sini sudah dapat kita lihat untuk halaman Google ya. Apabila halaman Google tidak berada di beranda seperti ini, silahkan masuk ke menu tertentu untuk mencari halaman Google. Kita klik di halaman Google-nya, kemudian kita ketikkan setup my device. Sebelum kita menulis lengkap sudah muncul tulisan seperti ini ya, setup my device. Dapat kita klik. Apabila tulisan benar, pilihan kita benar, maka akan muncul memulai dan berikutnya. Kita klik di berikutnya seperti ini, sedang mencari perangkat menghubungkan ya, kita tunggu sebentar. Apabila langsung muncul, kita klik di berikutnya seperti ini. Kita gunakan pola dulu karena handphone saya ada pola. Kita klik dengan cepat untuk kata salin dan berikutnya tadi ya. Apabila terjadi error ataupun lama terhubungnya, silahkan tunggu saja. Apabila langsung lancar, ya kita lanjut. Di sini baru menyiapkan salin Anda ya, menyalin akun Anda seperti ini. Kita tunggu, semoga tidak terjadi error ya. Lanjutkan penyiapan. Oke, apabila berjalan lancar dan normal, maka handphone target akan berubah layarnya dengan sendiri ya. Oke, di sini akan muncul lanjutkan penyiapan di Hot 20i, dapat kita tunggu dulu. Sudah muncul jangan salin ya, tetapi di sini kita tunggu dulu sampai di sebelah kanan ada kata yang muncul berwarna biru. Kita lanjut saja, baru menyalin ini ya, kita tunggu beberapa saat sampai di sini muncul kata berwarna biru. Bisa kata kalimatnya bisa salin, oke, bisa cara dengan lain, oke, seperti ini. Yang penting muncul berwarna biru, kita pilih di jangan salin ya. Kita klik di jangan salin. Oke, akan mendapatkan info akun seperti ini dan kita tunggu untuk mendapatkan info akunnya. Akan muncul halaman berikutnya ini semacam blank apa ya, black screen atau apa ini ya. Kita tunggu sebentar. Untuk handphone bantuan dapat kita geser dulu ya agar lebih tenang. Oke, layanan Google akan muncul dan sudah muncul akun yang kita kirim tadi yaitu di blablabla@gmail.com-nya sudah muncul. Dapat kita klik di lainnya kemudian kita klik setuju. Di sini untuk lindungi ponsel Anda kita lewati saja seperti ini. Kemudian halaman memeriksa ini kita klik di lainnya. Untuk di bagian ini kita lewati, yang kedua kita lewati juga, dan ada lagi kita klik di lain kali. Menyiapkan ponsel Anda perlu beberapa menit, ini biasanya hanya sebentar, kita tunggu saja untuk pengaturan selanjutnya muncul. Di sini sudah muncul tombol navigasi 3 macam ya, 3 titik navigasi sudah muncul, berarti ini sudah selesai peluncur iOS mengatur desktop Anda. Di sini sudah selesai, kita tunggu untuk munculnya menu ya. Oke, sudah selesai, tetapi di sini ada satu tugas yang harus kita selesaikan, bahkan 2 ataupun 3 tugas ya yang sebenarnya. Oke, ya yang tugas yang paling penting adalah kita menghapus akun yang kita kirim tadi. Kita masuk ke pengaturan, kemudian kita mencari sandi dan akun ya. Kita klik di sandi dan akun, di sini ada akun yang kita kirim tadi. Apabila akun 2, silahkan hapus 2 kali. Apabila akun yang kita kirim tadi 3 ya hapus 3 kali, apabila 1 hapus 1 kali. Oke, di sini untuk akun yang kita kirim tadi sudah kita hapus, maka untuk selanjutnya silahkan reset data pabrik saja, itu lebih sempurna. Apabila ingin manual menghapus peluncur aktivitas dan ini ya menu aksesibilitasnya, kita masuk ke menu setelan ini dan kita nonaktifkan untuk menu aksesibilitasnya ya, kita nonaktifkan seperti ini. Untuk logo hijaunya sudah hilang, dan untuk apa namanya, aplikasi peluncur aktivitas tadi apabila ingin menghapus secara manual, kita masuk ke manajemen aplikasi. Kemudian di sini kita pilih di daftar aplikasi. Ini hanya sebagai tambahan saja apabila lebih cepat ya. Apabila ingin itu apa namanya, menghapus ataupun mereset data pabrik ya silahkan reset data pabrik saja ya. Karena untuk reset data pabrik memerlukan loading yang lama, maka saya hapus secara manual saja. Kita mencari yang namanya peluncur aktivitas yang kita install tadi ya, kita hapus karena sudah tidak berguna, dan ini anggap saja handphone milik konsumen ataupun user ya. Kita klik di copot pemasangan untuk peluncur aktivitasnya ini.
Untuk peluncur aktivitas serta pintasannya sudah hilang dan akun yang kita kirim tadi sudah kita hapus, berarti handphone sudah selesai dan bisa digunakan seperti biasanya dan dapat kita serahkan ke pemilik apabila handphone, pemilik lain ya. Oke, di sini saatnya saya pamit undur diri di, eee, kasus Infinix Hot 20i, Android-nya 12 tetapi keamanan di Juli 2024 ya. Sedikit trik ataupun trik khusus ya, yang dimana berbeda dengan, keamanan-keamanan di bulan lainnya. Semoga video ada manfaat dan membantu. Barangkali ada yang, mencari tutorial bagaimana cara membypass FRP di Infinix Hot 20i keamanan, Juli 2024, Android-nya 12. Sekali lagi dan berulang kali saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah dukung ataupun support channel TNC Teknik Sikat Jepara. Semoga rezeki Anda bertambah melimpah serta berkah dan berkah. Amin amin ya rabbal alamin, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses, salam sejahtera dari Teknik Sikat Jepara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.